Halo semuanya, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya Sumiyati di channel Cerdas Bersama, tempat di mana kita bisa belajar, berbagi inspirasi, dan tumbuh bersama. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan membahas topik yang seru banget, yaitu aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jangan lupa siapkan buku catatan, dan yuk kita mulai belajar dengan cara yang menyenangkan. Kita mulai, Ibu mau kasih tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita. Hari ini, jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah menjelaskan kelangkaan sebagai permasalahan ekonomi manusia, dan yang kedua adalah menyebutkan jenis-jenis kebutuhan manusia. Kita akan belajar supaya kalian bisa memahami berbagai aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, dan tahu bagaimana kegiatan ekonomi itu berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu, kalian bisa lebih peka dan menghargai setiap pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Anak-anak, pernah nggak kalian merasakan ingin membeli sesuatu tapi uangnya belum cukup? Nah, itulah contoh sederhana dari kelangkaan. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berhadapan dengan masalah kelangkaan karena kebutuhan kita banyak, tetapi sumber daya yang kita miliki terbatas. Hari ini, kita akan belajar bagaimana manusia berusaha mengatasi masalah tersebut melalui berbagai kegiatan ekonomi. Anak-anak, pernah nggak kalian merasakan ingin membeli sesuatu tapi barangnya susah didapat atau harganya naik banget? Nah, itu yang disebut kelangkaan. Akibat kelangkaan, manusia harus membuat pilihan mana kebutuhan yang paling penting untuk dipenuhi lebih dulu, dan bahkan kadang harus rela berkorban untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Contohnya, ingat nggak waktu pandemi COVID-19 dulu? Masker jadi barang langka banget, sampai-sampai harganya naik drastis. Atau saat harga cabai melonjak tinggi karena gagal panen, itu juga bentuk kelangkaan, loh. Bahkan perusahaan pun kadang kesulitan mencari tenaga kerja yang sesuai keterampilan yang dibutuhkan. Jadi, kelangkaan itu bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Dan dari situ manusia belajar untuk berpikir bijak dalam mengambil keputusan ekonomi. Keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya pemenuhan, apabila tidak terpenuhi maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Anak-anak, setelah kita tahu apa itu kebutuhan, sekarang yuk kita bahas jenis-jenis kebutuhan hidup manusia. Ternyata, kebutuhan manusia itu nggak cuma satu macam, loh. Kebutuhan bisa dibedakan berdasarkan beberapa hal, seperti kebutuhan berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya, kebutuhan berdasarkan sifatnya, dan kebutuhan berdasarkan subjeknya. Kebutuhan berdasarkan intensitasnya terdiri dari 3. 1 kebutuhan primer, 2 kebutuhan sekunder, 3 kebutuhan tersier. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia. Apabila tidak terpenuhi atau pemenuhannya ditangguhkan, maka akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang terpenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Apabila kebutuhan sekunder belum bisa terpenuhi, maka tidak akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Sedangkan kebutuhan tersier merupakan kebutuhan terhadap barang yang dianggap mewah. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan ketiga setelah kebutuhan primer dan sekunder. Contoh dari kebutuhan primer, misalnya makanan, minuman, pakaian, juga tempat tinggal. Kebutuhan sekunder misalnya jam dinding, radio, televisi, lemari dan perabot rumah lainnya. Sedangkan kebutuhan tersier contohnya bisa berupa emas, motor, mobil dan semua barang-barang yang dianggap mewah. Baik, anak-anak, selanjutnya adalah kebutuhan berdasarkan waktu pemenuhannya, terdiri dari 4. Yang pertama adalah kebutuhan sekarang, yang kedua adalah kebutuhan masa yang akan datang, yang ketiga adalah kebutuhan mendesak, dan yang keempat adalah kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sekarang merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi pada saat dibutuhkan. Kebutuhan masa yang akan datang merupakan kebutuhan yang pemenuhannya bisa dilakukan pada masa mendatang.
Kebutuhan mendesak merupakan kebutuhan yang terjadi secara tiba-tiba dan sifatnya insidental. Dan kebutuhan sepanjang waktu merupakan kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu sampai seseorang tersebut tidak membutuhkan lagi. Kebutuhan sekarang misalnya seseorang yang sakit maka akan membutuhkan obat atau dilakukan perawatan. Ketika obat tidak diberikan pada saat itu juga akan menimbulkan resiko yang bisa memengaruhi kelangsungan hidup seseorang. Begitu juga dengan petugas pemadam kebakaran saat terjadi kebakaran. Kebutuhan masa yang akan datang contohnya tabungan haji ke tanah suci, dan tabungan untuk biaya pendidikan anak dan lain sebagainya. Contoh kebutuhan mendesak misalnya bantuan pangan pasca gempa, banjir dan musibah lainnya. Sedangkan kebutuhan sepanjang waktu misalnya kebutuhan akan pendidikan. Karena dengan pendidikan seseorang akan terus-menerus belajar sampai akhir hayatnya. Kebutuhan berdasarkan sifatnya, terdiri dari kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani merupakan kebutuhan yang pemenuhan kebutuhannya akan memberikan kepuasaan kepada badan atau jasmani seseorang. Kebutuhan rohani, batin, merupakan kebutuhan yang pemenuhan kebutuhannya akan memberikan kepuasaan kepada rohani atau batin seseorang. Contoh kebutuhan jasmani misalnya makanan, olahraga, obat-obatan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh jasmani seseorang. Sedangkan contoh kebutuhan rohani misalnya rekreasi setelah bekerja terus-menerus atau kajian rohani rutin untuk meningkatkan keimanan. Jika kebutuhan rohani ini terpenuhi, biasanya seseorang akan merasa lebih tenang, puas, dan merasa aman. Kebutuhan berdasarkan subjeknya, terdiri dari kebutuhan individu, merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh individu atau seseorang. Kebutuhan kelompok merupakan kebutuhan yang kepuasan dan tujuan pemenuhannya dirasakan oleh kelompok atau golongan masyarakat tertentu. Contoh kebutuhan individu misalnya makanan bagi orang yang lapar, obat bagi yang sakit, mobil untuk supir taksi. Sedangkan contoh kebutuhan kelompok misalnya perbaikan jalan raya, pembangunan jembatan, dan juga pembangunan masjid. Terima kasih sudah menonton.